Teman-teman pernah ketemu orang tua pikun yang agak-agak ngeselin kalau ngomong? Nah ini, rupanya geng Panci ini membawa segerombolan kakek-kakek dan nenek-nenek yang dimana sebagian kecil dari mereka itu ada yang menggunakan rompi kuning, topi kuning bertuliskan UI. Kemungkinan besar mereka ingin agar publik mengenali mereka sebagai tokoh-tokoh keluaran UI yang mumpuni. Mungkin mereka itu kelas dosen atau rektor atau lulusan UI yang memang kalau kita melihat orang menggunakan jaket UI itu sudah dianggap keren, udah pasti omongannya benar, bisa dipercaya. Tapi kita akan buktikan apakah gerombolan berrompi kuning ini bisa dipercaya omongannya. Kita dengarkan. Dan Jokowi itu bukan soal ijazah satunya. Menurut saya itu kecil. Jokowi adalah ujung tombak dari PKI gaya baru. Orang banyak yang ngelihat. Apa dasarnya ngomong? Tolong perhatikan. Semasa jadi presiden, tahun 2024, bulan Februari, tanggal 8, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8, tahun 2024, yang mengatakan dalam G30 SDKI 65, PKI adalah korban. Kakek-kakek ini menyebutkan bahwa Pak Jokowi pernah mengeluarkan Kepres nomor 8 tahun 2024. Yang bunyinya di pasalnya itu ada menyebutkan bahwa PKI itu adalah korban. Kita akan buktikan apakah bacot si kakek-kakek ini benar sesuai apa yang dia katakan. Nah, ini adalah Kepres nomor 8 tahun 2024. Ternyata isinya tentang hari-hari libur. Jadi bukan tentang PKI ya teman-teman. Saya sudah cek isinya, tidak ada kata-kata PKI sebagai korban, nggak ada ya. Teman-teman nanti akan lihat, saya akan buktikan bahwa memang tidak ada tulisan PKI di sini ya. Isinya tentang 1 Januari tahun baru Masehi, 1 Muharram, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, hari suci Nyepi, hari raya Waisak, tahun baru Imlek, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, hari lahir Pancasila 1 Juni, dan hari buruh internasional 1 Mei. Kepres ini memang khusus untuk menentukan hari libur ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini cuma ada 3 halaman, teman-teman. Ya, artinya apa? Memang bapak-bapak tua ini. Ya tadi saya bilang bapak tua pikun kalau ngomong ngeselin ya. Kita mau katain dungu ya dia udah tua ya. Ya gimana? Mungkin harusnya memang orang tua seperti ini dijagain mana anaknya supaya jangan keluyuran ya. Kalau keluyuran ngomongnya ngaco. Kepres tentang hari libur dibilang tentang PKI ya. Mungkin maksud si kakek ini Kepres lain kali yang menyebutkan tentang PKI. Nanti kita akan buka dan pelajari tentang Kepres itu. Apakah benar di dalamnya memang Pak Jokowi lah yang menyebutkan bahwa PKI itu korban? Kita akan cek ya di Kepres yang lain lagi. Kita akan lihat. Orang yang menangkap itu. Bu, pagi bu. Dia membela PKI. Dia PKI kayak baru Jokowi. Kemudian yang mengeluarkan Kepres lanjutannya dengan memberikan bantuan dukungan kepada anak-anak dari PKI yang pada ditangkepin karena dianggap korban. Orang tidak ribut. Yang ribut ijazah palsu itu kecil. Jokowi itu PKI gaya baru. Itu ada statement-statementnya. Si rekap, itu orang PKI-nya banyak di dalam. Dia ngatur semua. Kita nggak ngeributin itu. Jadi kita ini kelompok masyarakat yang sebagian besar banyak ribut pada apa yang terjadi, bukan pada sebab dari apa yang terjadi. Pelajari sumbernya apa. Kalau saya mau PKI gaya baru, wah emang PKI gaya baru aja diomongin. Itu sumber masalahnya kok PKI gaya baru masih ada. Ada yang nanya saya, Pak, PKI udah bubar, mana PKI? Kalau PKI kelihatan itu bukan gaya baru, saya bilang. Kembali tadi saya katakan, Kepres nomor 8 Februari 24, Jokowi mengatakan PKI dalam G30 adalah korban. Anda bayangkan nggak Presiden ngomong begitu? Tidak ada reaksi sama sekali. Padahal MPR sudah mengatakan hal yang sangat jelas bahwa G3065 adalah PKI yang bermain. Jokowi bilang bukan. Ternyata setelah saya cari-cari ada Kepres lain ya, Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Joko Widodo, yaitu nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Ini terkait dengan PKI. Apa ini isinya? Coba kita lihat teman-teman. Memutuskan keputusan Presiden tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu. Pasal 1 membentuk tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut tim PPHAM. Pasal 2, tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pasal 3, tim ini melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi
yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020. Kemudian merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya dan merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Jadi teman-teman, Kepres Bapak Jokowi ini dibentuk khusus bagi para korban, tidak hanya korban PKI, tidak hanya PKI itu sendiri, tidak hanya yang lain-lain, tapi bisa banyak korban hak asasi manusia non-judisial, seperti korban di era Bapak Soeharto, Marsinah, dan lain-lain. Jadi bukan PKI saja. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa cerita tentang PKI ini kan politis sifatnya. Cerita tentang PKI itu sendiri ini kan sudah menjadi hiperbol di masa Bapak Soeharto. Kenapa? Ada cerita-cerita yang disembunyikan di balik kasus PKI ini. Saya ini anak tentara. Orang kepercayaannya Bapak Soeharto, Bapak saya. Hanya saja waktu itu yang saya ketahui adalah bahwa PKI itu musuh negara. PKI itu dianggap sebagai partai komunis yang sangat sadis dan berbahaya. Sebagian besar korban-korban PKI ini banyak. Kiai-kiai, pesantren-pesantren, ustadz-ustadz, itu banyak yang di kasus PKI dengan ormas-ormas Islam saat itu. Jadi teman-teman ini harus tahu bahwa sebenarnya pendiri PKI itu adalah orang Islam juga. Jadi ada dua sahabat nih teman-teman. Yang satu dia sekolah ke luar negeri, yang satu sekolah di dalam negeri di pesantren. Sahabat yang di luar negeri ketika kembali dia membawa paham komunis. Karena dia belajar tentang ilmu komunis di luar negeri. Tentang pembelaan terhadap rakyat. Komunis itu menjadi negatif di era Bapak Soeharto karena memang dibuat negatif. Padahal komunis itu adalah paham yang memang diajarkan juga dalam Islam, di mana Rasulullah SAW juga mengajari paham komunis itu tentang kerakyatan. Bagaimana negara harus memperhatikan kebutuhan rakyat, mensejahterakan rakyat, berlaku adil terhadap semua rakyat yang ada di bawah kekuasaan negara itu. Sebenarnya paham komunis itu seperti itu, teman-teman. Hanya saja ketika mereka dibawa ke Indonesia, ini menjadi buram. Karena tadi perseteruan ini nggak habis-habis antara dua sahabat ini. Ketika sahabat yang dari luar negeri ini kembali, berdua ngobrol, mereka berdebat terus. Yang satu membawa agama Islam, tentang syariat Islam, tentang akidah Islam, tentang bagaimana mengatur negara menggunakan aturan Islam. Yang satu tentang bagaimana mengatur negara dengan paham komunis. Gitu. Mereka nggak mau ngalah nih. Akhirnya mereka menjadi musuh. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Orang-orang pesantren ini menganggap bahwa orang-orang yang menganut paham komunis ini adalah orang jahat gitu. Terus itu terjadi. Begitu pula dengan orang-orang komunis menganggap bahwa orang yang beragama yang terlalu fanatik ini adalah orang-orang jahat. Jadi mereka itu sering berseteru sampai itu dulu cerita awal dari paham komunis ini dengan Islam. Ya, perseteruannya seperti itu. Sampai akhirnya paham komunis ini berdiri menjadi sebuah parpol. Kenapa bisa menjadi parpol? Karena Pak Soekarno sendiri suka dengan paham ini. Perhatian kepada rakyat, paham komunis ini lebih kental. Tapi Pak Soekarno juga suka dengan ajaran Islam gitu, aturan-aturan Islam untuk membangun sebuah negara, suka juga. Jadi banyak orang-orang Islam, ustadz yang juga masuk ke PKI ini banyak gitu. Jadi orang-orang beragama semua, jadi bukan orang nggak beragama. Orang kita tahunya bahwa PKI itu orang-orang ateis, tidak beragama, padahal bukan itu. Saya dulu dijejali itu, pengetahuan bahwa PKI itu adalah orang-orang yang tidak beragama, padahal ternyata tidak. Ketika saya mempelajari lebih dalam lagi tentang PKI, sejarahnya, ceritanya, secara runut, ternyata di dalamnya orang-orang beragama juga, yang sama seperti kita, sholat juga, puasa juga, bahkan mungkin dia lebih tekun daripada kita. Gitu. Makanya ini yang menjadi pemikiran, yang merubah cara pandang kita terhadap PKI, bahwa PKI itu sebenarnya tidak sekejam yang pernah kita dengarkan. Gitu. Saya ini anak tentara, saya diceritakan tentang kekejaman G30S PKI. Teman-teman harus tahu, di keluarga tentara itu, doktrin bahwa PKI itu kejam, bengis, sadis, tidak beragama. Yang melakukan gerakan 30S itu siapa? Berani melawan jenderal-jenderal. Siapa yang menembaki para jenderal itu? Cakrawirawa. Cakrawirawa itu siapa? Tentara. Tapi yang dijadikan penjahat itu ya PKI-nya. Kalau kita kupas lebih dalam lagi tentang PKI ini, pasti teman-teman akan melotot. Nanti saya dianggap berwani lagi. Padahal saya menceritakan ini supaya tidak terjadi penyesatan sejarah tentang PKI. Ya, bukan artinya saya ini mendukung PKI, mendukung apa yang dilakukan oleh orang yang menggerakkan 30 September itu. Ya tidak. Bapak saya salah satu komandan yang melakukan penyergapan terhadap anggota PKI di Madiun. Jadi mungkin ya kalau mau dihitung berapa orang yang sudah disergap oleh bapak saya, kemudian
dimasukkan ke lubang-lubang itu ya, yang digali oleh tentara-tentara itu dalam keadaan hidup, itu berapa jumlahnya. Bapak saya bercerita sambil berkaca-kaca, karena beliau menjalankan tugas. Siapa saja menjadi anggota PKI, maka harus dikumpulkan di satu lubang itu, lalu dikubur dalam keadaan bernyawa. Nah ini sebenarnya menyalahi hak asasi manusia. Bapak saya menyesali itu. Tapi ini adalah tugas negara yang harus dijalankan. Dari situ saja saya sudah mulai agak terbuka pikiran saya, bahwa mereka yang menjadi korban di tahun 60-an itu adalah orang-orang yang mungkin tidak bersalah, tapi mereka kena imbasnya karena Cakrabidawa melakukan aksi G30 SPK yang sangat biadab itu. Ini kan harus diluruskan teman-teman. Jangan terus-menerus kita menganggap bahwa komunis itu adalah orang tidak beragama. Tidak seperti itu. Komunis itu termasuk ajaran Islam. Ajaran Islam itu komplit ya. Ada paham sosial. Itu paham sosialnya sangat kental. Paham sosialnya sangat kental. Makanya kita banyak orang-orang Islam yang senang berbagi itu karena ada paham sosial. Sosial, komunis, harus sama rata. Jadi pejabat tidak boleh lebih kaya dari rakyat, harus sama. Kita nggak menangkap hal-hal seperti itu. Buat saya ijazah patung ada urusan. Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau dia notikan untuk ijazah ngapain? Kalau dia tahu dia nggak kuliah. Yang lain apa? Yang namanya Pratikno. Dia mengendalikan Opa Emilia, rektor UGM. Halo Bu Eva, saya dari kampus juga. Saya pensiunan. Anda dikendalikan sama Pratikno. Kalau nggak percaya Pratikno ketemu saya, debat terbuka di publik. Anda boleh hadir. Anda bermain tuh, yang lindungi Jokowi. Dan dikasih jabatan sebagai sekretaris negara, zaman Jokowi jadi presiden, Pak Pratikno ngatur rektor UGM, Opa Emilia, karena rektor UGM diangkat oleh Jokowi setelah lembaga yang menentukan pemilihan rektor dibubarkan. Ini permenannya. Tolong pahami yang beginian bukan jasa palsunya cuma kecil. Ini PKI bermain, ini gaya baru. Bapak tua ini sedang melakukan penyesatan pikiran kepada publik. Kita harus luruskan. Dan kita harus maklum sih, bapak-bapak ini kan dari kubu pembenci, jadi memang kata-katanya penuh dengan kebohongan, penyesatan informasi, dan kedunguan, walaupun dia menggunakan rompi kuning, rompi kebanggaan UI, yang kita tahu kalau lulusan UI itu udah pasti orang-orang pintar, orang-orang hebat gitu. Tetapi ternyata gerombolan berompi kuning ini bukan orang hebat, melainkan provokator yang menyesatkan. Di Kepres nomor 17 tahun 2022 ini tidak ada satupun yang disebutkan, tidak ada satupun yang mengarah kepada bahwa PKI itu adalah korban, tidak ada. Karena ini menyangkut hak asasi manusia di masa lampau. Para korban dibantu ya. Apa bantuan yang bisa diperoleh? Rehabilitasi fisik. Karena tentunya orang yang menjadi korban ini akan terganggu mentalnya, terganggu fisiknya, trauma bertahun-tahun. Korban-korban banyak sekali, teman-teman. Kemudian bantuan sosial, jaminan kesehatan. Mereka punya hak untuk itu. Beasiswa, karena presiden bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak kepada seluruh rakyat. Jangan sampai ada rakyat yang mengalami penderitaan, negara abai. Ini kan bagus, teman-teman. Ya, Kepres ini sangat bagus. Kemudian rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarga. Tim PPHAM ini adalah tim pengarah dan tim pelaksana. Ini ada di pasal 5. Dia pengarah dan pelaksana. Dia yang melaksanakan. Kemudian pasal 6, ini adalah susunan keanggotaan tim PPHAM ini. Pasal 7, susunan keanggotaan tim pelaksananya. Kemudian tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kebijakan kepada tim pelaksana, melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas, menetapkan rekomendasi. Sementara tim pelaksana melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Jadi tim ini yang melakukan analisa, benar nggak sih? Ntar akan diwawancara. Nanti akan dapat itu data-datanya. Ternyata korban-korban ini yang dipenjara karena kasus PKI rata-rata bukan anggota PKI. Mungkin dia hanya simpatisan, tapi bukan anggota parpol. Akhirnya mereka diperlakukan dengan tidak adil, dipenjara selama puluhan tahun. Kesejahteraannya tidak diperhatikan. Tentunya karena dia dicap sebagai PKI, ketika di screening, maka dia sulit untuk memperoleh pekerjaan. Bisa jadi mereka ini dikucilkan. Kehidupannya sangat sulit, menderita. Nah, ini diperhatikan oleh presiden, begitu loh. Para korban-korban ini, gitu. Nah, kalau pelaku G30 SPKI udah pada mati semua, udah pada dihukum, udah dibunuhin semua sama tentara-tentara di zaman bapak saya. Sekarang ini kan korban-korbannya ini. Di tahun-tahun sekarang ini, para korban ini yang sudah dihukum puluhan tahun, ternyata dia bukan, dia cuma simpatisan. Tidak terkait pada peristiwa 30 SPKI. Nah, ini kan harus dipulihkan gitu nama baiknya, hak asasinya, kan begitu. Ini harus dicerdaskan ini masyarakat supaya apa? Supaya mereka tidak terus-menerus menyebut PKI itu kejam, keji, jahat segala macam lah gitu. Padahal
Yang jahat itu mereka yang melakukan terhadap jenderal-jenderal. Itu Cakrabirawa. Siapa Cakrabirawa? Pas pampresnya Pak Soekarno itulah yang melakukan itu. Itu sudah dihukum semuanya, sudah dihukum. Anggota-anggota PKI-nya sudah dikubur Bapak saya itu. Ya sisa-sisanya aja. Kemudian kan perburuan terhadap PKI ini terus dilakukan di era Bapak Soeharto. Yaitu ditangkepin lah orang yang nggak tahu apa-apa, ditangkap, nggak tahu apa-apa, ditangkap, dicap sebagai PKI, padahal bukan. Itu banyak. Korban-korbannya banyak. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada keluarga kita nggak tahu apa-apa, kita dituduh. Zaman sekarang kan juga terjadi seperti itu. Banyak orang yang dituduh sebagai pengedar narkoba, padahal tidak. Ada. Dan kalau kita belain itu, berarti kamu membela narkoba, penyebar narkoba. Padahal dia tidak melakukan itu. Dia dijebak. Banyak orang yang dijebak. Ini harus diberesin, teman-teman. Jangan sampai hal-hal ini dibiarkan gitu. Nah, kita mau cerita tentang ini saja agak-agak was-was, karena apa? Kita nanti akan dituduh pro PKI lah, pro narkoba lah. Makanya dibilang dalam agama Islam itu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menolong para korban ini adalah hal baik. Karena memang beliau membentuk tim PPHAM ini untuk menyelidiki apakah benar ini yang akan dibantu oleh negara ini korban atau bukan. Kan itu yang disebutkan. Tapi kalau yang Bapak tua tadi menyebutkan kan tidak seperti itu. Bapak tua, ini Jokowi ngomong katanya PKI itu korban, memfitnah, menyebarkan berita bohong. Ya, makanya harus diluruskan. Teman-teman bisa baca semualah. Ini kan ada 7 halaman ya. Ini cuma sedikit, teman-teman. Dan tidak ada di sini disebutkan bahwa PKI itu korban. Di semua pasalnya tidak ada. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya buatkan videonya per pasal. Bisa dibaca sendiri ya. Kepres ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2022. Begitu teman-teman, semoga fitnah-fitnah ini tidak berkembang dengan liar ya. Dan menyebabkan kehancuran bagi negara ini, karena orang-orang yang termakan fitnah itu menjadi emosi seperti yang dikatakan oleh mulut kakek-kakek tua ini. Saya nggak habis pikir, ini kakek tua ini merasa umurnya masih panjang, 100 tahun lagi atau gimana ya? Kok berani sekali? Keluarganya kemana ini? Nggak dijagain bapaknya ini, ya? Atau kakeknya ini nggak dipegangin? Harusnya dipegangin nih kakek, jangan kemana-mana ini. Liar bener sih kakek ini. Terima kasih.